Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu jangan dibenturkan lah, itu orang pemahamannya berbeda. Berarti kan ada Islam yang mengaku menyembah Muhammad ada, dan bukan 1-2 itu orangnya. Islam Bukan tidak 1-2 orang. Islam tidak menyembah Allah, tidak Ya menyembah cuman Muhammad. kamu yang nggak mengakui itu. Atasmu Islam dia mengakui. Coba Eyang, silakan Eyang. Apakah Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Apakah Anda menyembah Muhammad? Ya, Tuh. Mau ngomong apa Anda? Mau kamu tes dia? Mau kamu tes dia kemuslimannya? Keislamannya mau kamu tes? pemahaman setiap orang Islam itu berbeda-beda, Bos. Ya udah coba mana yang benar di antara kalian? Ini bukan mencari yang benar yang salah. Kamu aja ditanya menyembah aja nggak tahu. Apa itu menyembah? Ya, pemikiran Anda jangan terlalu picik lah. Enggak, saya tanya apa? Menyembah itu apa? Apa yang diperbuat sehingga disebut menyembah? Ya, kalau menurut kamu itu menyembah itu gimana? Bukan menurut saya, menurut Quran. Menurut Quran, menyembah itu adalah ketika kamu menaklukkan dirimu kepadanya. Menurut apa? Menurut Quran, menyembah itu adalah ketika... Saya nggak tahu Quran saya nggak tahu. Anda Muslim tapi nggak tahu Quran? Ucapkan aja Anda udah salah. Enggak, Anda Muslim tapi nggak tahu Quran. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat, saudara. Saya Quran nggak tahu, Al-Quran saya tahu, paham nggak Anda? Oh ya udah, menurut Al-Quran apa itu menyembah? Menyembah sebagai hamba kepada yang memiliki nyawa kita. Memiliki nyawa kita. Oke. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 ada orang-orang yang menyembah hawa nafsunya. Berarti hawa nafsunya itu yang memilikinya. Gitu. Disembah hawa nafsu lah, iyalah. Hawa Ya nafsu coba apa yang diperbuat? Apa yang diperbuat mereka sehingga disebut menyembah hawa nafsunya? dia mengikuti hawa nafsunya seperti Anda. Mengikuti hawa nafsunya. Kutanya kamu mengikuti Allah nggak? Ya, saya mengikuti Allah, ajarannya. Oke, sehingga kamu disebut menyembah Allah, betul? Nah, kenapa? Oke. Kau mengikuti Allah sehingga kau disebut menyembah Allah, betul? Iya. Oke, kau mengikuti Muhammad nggak? Muhammad itu menyampaikan. Kau ngikuti Muhammad nggak? Jangan muter-muter. Kau ngikuti Muhammad nggak? Muhammad apa dulu yang diikuti ajaran? Ini. Coba Eyang, urusanmu Eyang, lanjut Eyang urusanmu. Kalau udah sampai sini mereka muter kayak gangsing. Silakan Eyang. Ya, jadi menyembah kepada Allah nyatanya itu menyembah kepada Muhammad. Karena kita mustahil bisa menyembah Allah kalau tidak menyembah pada Muhammad. Jadi sama dengan ajaran Yesus juga. Ada bedanya. Jadi tidak akan bisa mengenal Bapak kecuali melalui aku. Kan begitu. Ya, kita harus bedakan dulu posisinya Allah dan Muhammad. Muhammad itu menyampaikan ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Muhammad. Contoh Arti bentuk menyembah di sini, artinya taat dan patuh. Karena menyembah itu isinya taat dan patuh. Tapi Muhammad ajaran yang dibawakan berdasarkan wahyu dari Allah.
Iya, dan ajarannya Allah itu sudah nyata pada Muhammad. Iya, bukan berarti menyembah Muhammad kan? Berarti harus menyembah kepada Muhammad. Karena apa? Karena kamu nggak akan pernah bisa menyembah Allah kalau tidak menyembah Muhammad. Kata Karena kamu siapa? umatnya. Kata siapa? Kalau kamu bisa menyembah langsung kepada Allah, maka kedudukanmu sama dengan Muhammad. Kamu kan umatnya. Iya, saya umat Muhammad. Nah, Tapi kalau bukan begitu harus menyembah Muhammad. Ya, dan akhirnya kamu taat, patuh pada Muhammad. Ya enggak? Apa arti patuhnya itu ajaran yang dibawa Muhammad, bukan kepada Muhammadnya. Jadi kamu nggak disuruh taat kepada Muhammad? Iya, melalui ajaran-ajarannya, bukan menyembah. Enggak, kamu taat kepada Muhammad nggak? Melalui ajarannya iya, tapi bukan menyembah ya. Kamu taat kepada Muhammad nggak? Saya tanya, kamu taat nggak kepada Muhammad itu? Kamu taat nggak? Volume kamu itu dikurangin kayaknya. Muter. Udah kau di bawah kau. Muter aja kamu tuh di bawah aja kamu tuh. Muter aja jawabanmu, muter ke sana kayak kemarin. Pusing saya. HP saya ini teman-teman. Kayaknya terlalu banyak yang harus saya delete dulu semua ini. Apa namanya? Macam-macam video segala macam yang karena ini setelah siaran ini videonya ini saya download baru saya upload di YouTube saya, teman-teman. Jadi kayaknya udah terlalu banyak ini video yang saya download ini. Lupa saya hapuskan. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja dulu. Saya udah berapa kali kepental terus ini karena HP-nya udah ngehang dia, teman-teman. Kita naikkan lagi. Udah lelet. Iya, udah lelet, Bang. Karena terlalu banyak ini. Makasih ya, makasih loh. Terima kasih Bang, yang kasih, makasih Kak, yang kasih ya. Ya, Naura. Ya, Perasaan kayaknya tadi kamu udah masuk, Naura. iya udah masuk. Ini saya mau tanya sama si Yang nih. Silakan. Yang, Ya. yang dimaksud menyembah Muhammad gimana menurutmu? Yang dimaksud menyembah kepada Muhammad artinya taat dan patuh. Cuma Kepada istilah Muhammad. taat dan patuh. Coba itu diperinci antara taat dan patuhnya itu diperinci Taat dan patuh secara mutlak dan absolut. secara terperinci. Iya itu. Taatnya secara mutlak dan absolut, tidak bisa membantah. Saya nggak mau tanya sama kamu. Oh ya, silakan ya, Yang. Ya itu sudah sama, jawabannya sudah sama. Biar cepat. Taat dan patuh secara mutlak. Saya nggak bisa coba, saya mutlak. Secara terperinci coba terangkan, kok bisa taat kepada Nabi Muhammad itu dibilang menyembah Nabi Muhammad? Oke, kalau kamu taat kepada iblis, kamu menyembah iblis nggak? Saya tidak taat sama iblis. Kalau ada seseorang yang taat kepada iblis, kepada setan, berarti dia penyembah iblis nggak? Kok kamu ikut campur sih? Kamu kong kali kong sama Yang ya? Saya Kristen, dia Muslim kok, gimana? Iya, saya nggak mau ambil tahu. Saya mau tanya sama Yang, kamu jangan ikut campur goblok. Ya, silakan Yang. Bahasa-bahasa Islamimu jangan kau keluarkan di sini. Goblok bener kok. Silakan Yang. Ya, jadi untuk bisa beribadah kepada Allah harus beribadah kepada. Nah, coba saya tanya balik sama Yang. Taat dan patuh maksudnya apa yang perlu ditaati dan apa yang perlu
patuhi, kan gitu pertanyaannya kan. Iya, apa yang perlu dipatuhi? Kok menyembah? Yang perlu dipatuhi dan ditaati itu sunah-sunahnya, pekerjaannya, perbuatannya, Iya, pemikirannya. sunah-sunahnya. Terus, Ya, itu sunah-sunahnya itu mencakup pada perkataan, pemikiran, perasaan, perbuatan. itu dibilang nyembah. Itu dibilang taat, itu dibilang patuh. Nah, Terus? taat dan patuh ini kemasannya namanya ibadah. Menyembah. Gitu. Iya, Peang. Kamu tuh udah berapa kali dijelasin nggak paham-paham. Orang yang nonton jadi emosi sama kamu itu. Udah, kamu di bawah aja. Kamu udah dijelasin 100 kali juga nggak ngerti. Udah dijelasin 100 kali. Tidak ada penyembahan itu tanpa ketaatan dan kepatuhan. Kamu ngerti nggak? Botolnya setengah mati kamu itu. Tidak mungkin kamu disebut menyembah sesuatu kalau kamu nggak patuh dan taat kepadanya. Kok Peang sih kamu jadi orang? Jadi begini yang banyak orang nggak ngerti apa itu beribadah, banyak orang nggak ngerti. Padahal ibadah itu isinya adalah kepatuhan dan ketundukan. Banyak orang nggak ngerti itu. Dipikir orang itu ibadah itu kalau ngelakuin gerakan tertentu gitu loh. Gitu yang. Jadi banyak orang berpikir kamu nggak ibadah kalau kamu nggak ngelakuin gerakan tertentu gitu. Padahal esensi yang disebut ibadah, kamu tahu nggak? Ibadah itu kata dasarnya adalah a'bud, abada, ain, ya, ba sama dal. Itu kata dasarnya. Artinya itu apa? Hamba. Disebut sebagai hamba ketika kamu melakukan ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Makanya kamu disebut beribadah kepada setan ketika kamu mematuhi apapun yang diperintahkan kepada kamu. Cuman orang-orang ini nggak mau, sulit ngertinya ya. Gengsi, mereka itu gengsi, faktor gengsi. Cobalah, saya pengen satu muslim lah yang berilmu lah gitu loh. Oke. Saya sependapat dengan Yang. Satria, Anda muslim? Insya Allah Muslim. Coba buktikan bahwa Anda muslim, nanti disangka Anda Kristen lagi. Gimana caranya biar kami paham? Biar kami yakin bahwa Anda muslim. Menyembah. Enggak, buktikan dulu bahwa Anda muslim kepada kami. Gimana caranya? Baca Al-Ikhlas kah, Al-Fatihah kah, syahadat kah? Silakan. Apa perlunya ya? Nanti banyak orang yang menuduh bahwa Anda Kristen, menyamar jadi Islam. Coba lihat profil saya, kan asli ini. Baik, silakan teman-teman cek profilnya. Kalau dia bohong, silakan. Apakah Anda menyembah Muhammad? Menyembah. Enggak, jawab dulu simpel. Apakah Anda menyembah Allah? Iya. Apakah Anda menyembah Muhammad? Saya berserah diri kepada Allah. Saya menyembah Muhammad. Baik, nih lagi mengakui menyembah Muhammad nih. Dua orang, hari ini saudara-saudara, dua orang mengakui bahwa dia menyembah Muhammad dan dia adalah seorang Islam. Baik, Satria, silakan dicek profilnya. Ya, ini Edis TV ini, dengarkan ya, Edis TV ini kalau ngomong sama orang, ketika saya harus paksakan dia berpikir secara logis, akhirnya apa? Ngaku dia. Gitu loh. Karena apa? Tidak ada yang akan sanggup membantah logika. Logika itu nggak bisa dibantah. Walaupun Anda sekolah sampai setinggi langit, kalau udah ketemu logika Anda nggak bisa bantah. Ini satu orang lagi, Satria, dia seorang Muslim, dia mengakui dia menyembah Muhammad. Silakan, Bang Satria, lanjut. Kalau yang aku tahu begitu ya, arti menyembah itu taat, patuh kepada siapa? Kita kepada Muhammad. Kan kalau ajaran Islam kan gitu, patuh kepada Muhammad, taat kepada Muhammad. Tapi kalau masalah berserah diri, itu kita kepada yang kuasa. Baik, terima kasih Pak. Kayak gitu. Baik, saya angkat satu lagi nih, biar semakin banyak ini muslim yang mengakui menyembah Muhammad. Cuman gini bro,
Ya, Bang, gimana? Bro. Gimana Bang? Ya. Ini bacaan dari tema kamu ini agak kayak salah kalau begitu ya. Salahnya gimana Bang? Ini kan apakah Islam menyembah Allah ya kan? Arti Allah dan Islam Muhammad. kan selamat. Apakah Ya, maksudnya arti Islam Islam- itu adalah umatnya Bang, pemeluknya maksud saya di situ. Pemeluk. Kan Apakah kalau pemeluk? arti Islam itu kan selamat. Nah, arti menyembah, taat, atau patuh. Kan ini kayak gimana gitu timanya? Begini Bang Satria. Nah, Ya, jelaskan. begini Bang Satria. Yang saya maksud di sini Islam itu adalah umat Islam. Ya. Nah, apakah umat muslim seperti Anda yang ini itu menyembah Allah dan Muhammad? Nah, puji Tuhan, ya saya Kristen, sudah kalian berdua sudah mengakui. Kemarin ada 3 orang lagi. Salah satunya namanya Asegap, terus satu lagi namanya siapa gitu. Teman-teman yang merekam atau yang nyimpen video ini tolong ya diinget-inget namanya itu. Kalau kurang lebih sudah ada 5. 2 orang ustadz, ya. Satu namanya Faisal Khan. Ada saya simpen di YouTube saya. Teman-teman yang mau tahu YouTube saya di mana, klik profil TikTok saya ini, ya. Profil saya ini kalian klik, nanti lihat di layar utama profil saya ini. Di situ ada logo tombol merah, play button merah itu, logo TikTok, logo YouTube itu Anda pencet itu. Langsung Anda pindah nanti ke YouTube saya. Itu YouTube saya yang resmi, Edis TV. Di situ ada yang berjudul seorang ustadz yang mengakui beribadah kepada Muhammad. Ada ustadz itu bahkan. Saya bisa katakan dia ustadz karena fasih bahasa Arab, ngerti benar tentang Islam. Kitab-kitabnya banyak sekali. Penuh lemarinya itu dengan kitab-kitab. Ustadz itu ngaku dia beribadah kepada Muhammad. Ustadz loh, bukan odol-odol macam Juma. Iya. Bukan kaleng-kaleng macam Juma, Ustadz Karbitan, bukan. Ini Ustadz betulan ini. Namanya Faisal Khan itu. Ngaku dia beribadah kepada Muhammad. Satu lagi itu ada, namanya Pak Wira, dari Aceh. Coba tanya, apakah beribadah kepada Muhammad? Coba tanya sama Pak Wira itu. Kita bukan asal-asal di sini diskusi, nggak sembarangan. Makanya pahami dulu definisi sebuah kata. Gitu loh. Silakan, Muhammad siapa ini nama Anda? Muhammad Zarkashi. Ya bang, Anda Muslim? Muslim. Ya, apakah Anda setuju dengan 2 saudara Anda di atas yang mengaku menyembah Muhammad? Saya nggak setuju bang. Waduh, ini suaranya saya udah kenal ini. Aduh, ini sahabat saya ini, saudara ini. Suaranya saya langsung ingat. Ya, gimana Ustadz Syarif? Kenapa Anda sampai sekarang ini masih belum mengakui kalau Anda menyembah Muhammad? Menyembah itu bang Edis, itu kan untuk khususiah kepada sang pencipta kalau menurut pemahaman saya gitu. Jadi kata-kata abdun itu kan menyembah. Kita menyembah itu khusus kepada sang pencipta. Iya, seperti itu yang diharapkan. Muhammad Pak Ustadz Syarif, yang diharapkan itu seperti itu, tapi apakah faktanya seperti itu? Faktanya kan saya pribadi ya menganggap Nabi Muhammad itu Bukan gini. Ya. Faktanya apakah semua orang itu menyembah Allah? Ya beraneka ragam pemahaman dan keyakinan. Bukan begitu. Faktanya manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, apakah semua mereka menyembah Allah? Menyembah Allah. Tuh kan, langsung pusing kan? Ustadz Syarif, dengarkan Ustadz Syarif. Tadi kan saya tanya, apakah Anda menyembah Muhammad? Anda bilang tidak. Menyembah itu hanya kepada Allah. Dari sini kita udah nggak nyambung bahasa kita. Anda kan diperintahkan untuk menyembah Allah, tetapi apakah semua manusia itu menyembah Allah? Kan tidak. Ada yang menyembah hawa nafsunya, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah rahib-rahibnya. Betul tidak? Betul. Nah, sekarang makanya saya tanya, perbuatan apa sih yang diperbuat seseorang sehingga itu dikategorikan penyembahan?
Coba saya tanya dulu, perbuatan apa yang diperbuat sehingga dikategorikan menyembah? Kan konsepnya begini Enggak, ya. sebentar, biar nggak berbelit-belit, Ustadz. Apa yang diperbuat oleh Fulan sehingga si Fulan ini disebut menyembah? Coba sebutkan. Setuju nggak Anda? Ketika si Fulan taat, ketika si Fulan patuh, ketika si Fulan menaklukkan diri kepada sesuatu itu. Sepakat nggak? Oke. Sepakat ya. Sekarang kita cek. Apakah seorang muslim wajib taat, patuh, dan menaklukkan diri kepada Allah? Wajib. Sekarang saya tanya, apakah seorang muslim wajib taat dan menaklukkan diri kepada Muhammad? Wajib. Iya. Makanya saya bilang Anda itu juga menyembah Muhammad. Karena perbuatan yang Anda lakukan kepada Allah, Anda perbuat juga kepada Muhammad. Gitu loh. Nah, ini dua orang sudah mengakui. Yang sudah mengakui, Satria sudah mengakui mereka menyembah Muhammad. Karena apa? Karena disuruh Allah untuk menyembah Muhammad itu. Anda disuruh patuh, Anda disuruh taat kepada Muhammad itu. Walaupun kalau Anda tanya sama saya nggak percaya bahwa Allah itu Tuhan. Yang saya percaya bahwa Allah itu, menurut saya Muhammad yang ini. Saya nggak percaya gitu loh. Ya Bang Edis, kalau Muslim ya menyembah Muhammad berarti Abdul Muhammad, bukan Abdullah lagi. Abdullah itu kan Allah. Baik. Saya jawab lagi, Pak Ustadz. Saya nggak on cam ini. Kalau saya on cam nanti yang nonton banyak sekali. Saya nggak mau on cam. Teman-teman percaya nggak percaya ya? Kalau saya on cam, ini yang nonton nanti 10.000. Saya nggak mau on cam. Dengarkan. Gini. Anda mengatakan, tapi nama kami nggak ada loh yang Abdul Muhammad. Nama kami Abdullah. Sekarang begini, Pak Ustadz. Abdul itu kan artinya hamba. Abdullah artinya hamba Allah. Abdul Muhammad artinya hamba Muhammad. Nah gini, kriteria apa sehingga disebut sebagai hamba? Coba. Karena derajat kita sama dia itu berbeda, Bang. Gini, seseorang disebut sebagai hamba ketika seseorang itu tidak punya pilihan lain kecuali taat kepadanya. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, saya tanya sama Anda. Bukankah Anda harus hidup di dalam suatu situasi, suatu keadaan, Anda tidak punya pilihan lain selain mematuhi Muhammad? Mematuhi ya. Coba, boleh nggak Islam itu membantah Muhammad? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Bahkan ayat yang sering saya bacakan nih ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ya, tidaklah patut, bayangkan, tidaklah patut bagi seorang laki-laki muslim maupun perempuan muslim jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Nggak ada pilihan lain. Kalau kamu muslim, kecuali kamu muslim gadungan. Jadi begini Bang Edis ya, kalau ke Muhammad itu kan kita lebih ke umat ya, pengikut. Jadi kalau kata hamba itu ke Maha Pencipta, yaitu kepada Allah. Begini Ustadz, ada nggak orang yang disebut sebagai hamba syaiton, hamba hawa nafsunya? Ada nggak? Pengikut Oke, seseorang disebut sebagai hambanya syaiton ketika dia mentaati apapun yang diperintahkan syaiton, betul? Iya. Oke, ketika seseorang disebut sebagai hambanya si fulan, ketika dia mengikuti apapun yang diperintahkan si fulan, betul? Iya. Baik,
ketika seseorang disebut hambanya Allah, ketika dia hidup dalam suatu keadaan menuruti apapun yang diperintahkan Allah, betul? Ya, betul, betul. Baik, ketika seseorang harus menuruti apapun yang diperintahkan Muhammad, berarti dia hamba Muhammad, betul? Pengikut, bukan hamba. Kan? Inilah kalau udah ke Muhammad ini udah pokoknya. Pokoknya teman-teman, ini pengalaman saya. Kalau sudah ke Muhammad, bangunan logika yang sudah kita bangun sedemikian rupa runtuh langsung. Jadi standar ganda gitu loh Pak Ustadz. Coba Anda tanya kepada saya. Coba kalau ditanya sama Kristen, Edis TV, sebagai orang Kristen, wajib tidak kamu hidup dalam situasi mematuhi apapun yang dikatakan Yesus? Mau Yesus nyuruh kamu nyemplung, mau Yesus nyuruh kamu lompat dari jurang, mau Yesus nyuruh kamu mati, kamu wajib turuti nggak menurut ajaran Kristen? Yes, saya turuti. Makanya saya disebut penyembah Yesus. Dan saya bangga saya menyembah Yesus. Karena menyembah Yesus itu diperintahkan oleh Bapa yang mengutus Yesus. Bapa yang mengutus Yesus memerintahkan supaya setiap orang patuh apapun yang Yesus katakan, Yesus suruh. Nah, Yesus juga memerintahkan mengirim Roh Kudus supaya semua orang hidup dalam kontrol dan kendalinya Roh Kudus. Makanya kami ini menyembah Roh Kudus, menyembah Yesus, menyembah Bapa karena kami yakin mereka itu satu. Gitu loh. Masalahnya kami mengakui. Ini kok Pak Ustadz masih berbelat-belit gitu loh yang ini yang membuat saya pusing 7 keliling Pak Ustadz. Karena dia itu kan manusia biasa, Bang Edis. Oke gini, Winnie. Ini kayaknya pengaruh ini. Saya nggak bilang loh Pak Ustadz bahwa Muhammad itu pencipta Pak Ustadz. Aduh. Pak Ustadz, adakah saya bilang bahwasannya iblis itu pencipta? Ada saya bilang begitu? Tidak. Ada saya bilang bahwasannya hawa nafsu itu pencipta? Tidak. Tapi ada kemungkinan kan mereka menjadi menjadi hamba yang bukan pencipta ini? Iya. Betul iya. tidak? Betul. Ketika apa dia disebut sebagai hambanya? Ketika kita mengikuti Apapun yang dikatakan, betul? ya betul. Iya, sekarang sebagai muslim apakah wajib Anda mengikuti apapun yang Muhammad katakan? Wajib. Iya, berarti Anda hamba nggak kepada Muhammad? Ini kan sulit kalau dari sini. Aduh, sulit. Dia itu diutus. Betul, siapa bilang dia tidak diutus? Walaupun saya menurut keyakinan saya itu utusannya itu ya menurut saya ya. Coba kalau iman kami ini kami nggak percaya bahwa Allah itu ada gitu loh. Aisyah mengatakan bahwa dia tidak melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Itu Aisyah yang ngomong. Makanya Pak Ustadz pernah nggak berpikir bahwa Allah itu adalah yang dibuat-buat oleh Muhammad? Pernah nggak berpikir nakal sampai seperti itu? Tidak. Belum pernah Bang Edi. Belum berpikir senakal itu. Baik, kita naikkan lagi satu muslim yang lain. Saya pengen muslim yang inilah ya. Tolonglah muslim yang... Karena begini Bang Edis ya, saya jelaskan ya. Jadi mengenal Allah itu coba kita kenali dulu diri dari sisi rohaniah kita ya. Masuk ke dalam hakikat, menyelam ke dalam hati atau rasa dengan mendawamkan mengingat dia dalam rasa. Tanpa suara, tanpa huruf, tidak bisa lepas dengan Allah. Jadi kita menghilangkan diri kenafikan kita itu, hilangkanlah. Kita nafikan dulu diri kita itu untuk mewujudkan Allah itu. Enggak, kita nggak bahas itu loh Pak Ustadz. Pak Ustadz, Kita nggak bahas itu loh. sampai rasa. Pak Ustadz, kok cuma sampai rasa? Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, lanjut Bang.
Dari pertanyaan edisi, saya menyampaikan Allah itu disembah dan Muhammad itu petunjuk. Kalau menurut saya, Disembah itu diapain, Bang? beribadah kepadanya, mengabdi Disembah itu kepadanya. diapain? Mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Mengabdi. Oke, mengabdi. Salah Mengabdi satu- itu berarti salah- apain? Beribadah kepadanya. Salah satu contoh dia Iya, kegiatan sholat apa? 5 waktu. Waduh, Sholat 5 waktu. Oke, berarti kalau orang menyembah hawa nafsunya berarti sholat 5 waktu kepada hawa nafsunya. Enggak, itu beda. Itu beda prinsip. Harus standar ganda ya. Karena posisi kita itu mempunyai keimanan. Iman Enggak, kalau gini, menurut Islam, sebentar. Ada nggak orang menyembah hawa nafsu? Tidak Tidak ada. tidak ada. Oke, coba buka surat Al-Jasiyah 23. Surat Al-Jasiyah 23. Sulitnya. terputus. Bang, Ya, silakan. Baca surat Al-Jasiyah 23. surah Jadi begini Bang Edis, jadi kan Nabi Muhammad itu menyampaikan apa yang diperintahkan Allah ke umatnya. Gitu aja sih. Silakan Muhammad dibaca dulu. Muhammad Yusuf. Ah, lari kan? Disuruh baca lari dia, saudara. Lari dia, saudara. Oke, kita naikkan lagi. Insan. Bang, izin turun, Mas. Ya, silakan Bang Satria. Izin turun. Silakan. Ya, selamat siang. apa tadi Selamat Bang? siang, silakan. Sudah 2 muslim ya teman-teman ya yang mengaku menyembah Muhammad ya. Hari ini ya, yang kemarin itu 3. Oke, Doni, Rob, muslim Bang. Muslim. Suara Anda kok berisik Bang, aduh. Ya, aku lagi di Kalau lagi di jalan jangan masuk dulu Bang. Suara Anda berisik Bang. Mohon maaf ya. Maaf ya Bang ya. Ini gimana membalikin ininya lagi sebentar. TikTok saya ini teman-teman not responding. Ini tadi saya lupa saya bersihin anunya ini memorinya. Ada sekitar berapa ya? Ada sekitar berapa video ini? Sekitar 8 video ini yang sudah, karena habis saya siaran ini kan videonya itu saya download, kemudian saya pindahin ke YouTube. Nah, yang 8 ini belum saya pindahin, jadi masih di dalam sini. Kemarin udah saya pindahin, saya download semua biar saya hapus semua. Kan kalau kita siaran ini kan videonya kesimpan di memori TikTok ini. Nah, mau saya bersihin jadi saya simpan dulu. Akhirnya kayak gini. Slow banget.
cek. Kenapa Berat. tidak berani mengatakan menyembah kepada Muhammad? Padahal kenyataannya berubah gitu. Faktanya itu. Iya, jadi begini Bang, kan saya pribadi ya tidak menyembah kepada Muhammad. Kenapa? Jadi Muhammad itu cuma menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya. Jadi posisi Muhammad itu sama seperti kita, yaitu hamba. Dia pun hamba, sama seperti kita Bang Eyang, umat Islam gitu. Cuma dia kan punya kedudukan Nabi dan apakah hamba Rasul. itu dilarang untuk disembah juga? Kan enggak kan, malah diperintahkan. Ya kan kita kata-kata kalimatnya Abdul itu kan apa Bang? Hamba. Gitu. Ya kudu berarti ada yang disembah itu. Berarti yang disembah itu cuma milik Allah, kesusiaan kepada Allah itu. Ya itu secara bahasa, tetapi secara fakta ya namanya menyembah atau ibadah kan jelasnya ibadah itu kan isinya taat kan. Kemudian kan di sukut juga ada petunjuk sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi kita mustahil bisa menyembah Allah tanpa menyembah Muhammad gitu loh maksudnya. Ya itu cuma contoh Bahyang. Dia itu cuma uswatun hasanah bagi kita semua. Kita pun bisa jadi contoh untuk keluarga. Saya muslim Bang, muslim. Saya mau tanya, yang benar Islam kah? Ya dites aja Bang, dites. Apa yang benar Islam? Yang ini muslim kah? Halo Ehyang, waduh Ehyang ini kayaknya dia lagi kegiatan atau bagaimana gitu. Bentar-bentar sama muslim. Ehyang, kamu kok dikit-dikit kamu bisukan, kenapa? Lagi sibuk kah atau gimana? Ya di sini ada suara gitu, suara apa? Oh ya, coba Anda berkali-kali dites ini. Katanya Anda bukan muslim. Coba Arista, saya pengen Anda menguji Ehyang ini apakah dia muslim atau tidak. Silakan. Ya, silakan. Enggak, suruh syahadat aja kalau memang benar Islam. Syahadat aja udah. Muslim itu. Tadi saya sudah syahadat. Oh, saya enggak tahu, enggak lihat. Oh, jadi mau lagi? Saya baru masuk, Bang. Mau lagi ya? Oh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana ummatar Rasulullah. Itu sudah Arista? Oke. Muslim ya, sah ya? Oke. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Ehyang. Ehyang kan mendefinisikan bahwa patuh dan taat itu sudah berarti menyembah gitu ya? Ya. Sekarang Anda sekolah kan patuh terhadap guru. Berarti Anda juga punya orang tua. Patuh dan taat kepada orang tua. Disembah nggak? Ya, tapi tidak 100% Arista. Ya. Disembah nggak? Orang tua dan... Silakan Ehyang. Ya, termasuk saya menyembah kepada orang tua, menyembah kepada guru. Kalau dimaknai sebagai taat ya. Karena memang nyatanya saya taat kan. Bang, itu sama aja menyekutukan Bang, menyekutukan Allah kalau kita Iya, makanya saya bilang Allah bagaimana? La maujudun illallah. Bukan Bang ini, Bang yang ini gimana sih pemahamannya Bang yang pemahamannya tauhidnya la maujudun bihaqi illallah. Tidak sementara ada yang Muhammad kecuali Allah. Ayo. Ya, kapan ada muslim menyembah Muhammad kecuali kalau kau bilang taat untuk mengikuti ajaran dia dari Allah, diturunkan dari Allah,
ya itu wajar. Tapi kalau untuk disembah, Masih nggak nyambung juga Arista ini. Ya, Arista, sebentar Heyang, biar saya ngadepin. Arista, kamu tahu nggak menyembah itu bahasa Arabnya apa? Ibadah itu bahasa Arab apa? bentar. Kau tahu apa Enggak, tentang sebentar. Islam, Bang? Saya nggak mau muter-muter. Dengarkan. Kau Islam. Apa? Kau Kristen atau Islam? Saya Kristen, tapi Anda tidak lebih Apa ngerti Islam tentang daripada Islam? saya. Anda tidak lebih ngerti Islam daripada saya. Oke. Coba kalau Anda apa itu mengerti ibadah? tentang agama Anda. Enggak, sebenarnya apa itu ibadah? Agama Anda. Enggak, apa itu ibadah? Bentar, saya tanya dulu. Enggak, Kau sebentar, kan enggak, sering jangan bertanya. berbelit-belit. Sekarang saya tanya. Enggak, jangan Kau- berbelit-belit. Ibadah itu apa? Apa Nggak itu usah ibadah tanya coba? dulu. Kau Ke laut. Langsung aku kirim kau ke laut. Dari tadi yang dibahas di sini tentang penyembahan atau ibadah, kok kau muter-muter lari-lari kemana-mana. Sudah aku bilang, walaupun saya Kristen, kau tak lebih ngerti Islam daripada saya. Nol ilmumu, dengkul ilmu sama saya, pengertian Islam. Coba ada nggak orang kesini yang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya? Coba ada nggak? Suruh sini kalau ada. Kok ngarang aja kamu? Oke, Ahmad. Assalamualaikum. Anda Muslim? Muslim. Ya, sudah tahu apa yang dibahas di sini? Ya, sebagian. Ya, apakah Anda menyembah Allah? Iya. Apakah Anda menyembah Muhammad? Menyembah Muhammad dalam artian apa? Dalam artian seperti menyembah Allah itu? Enggak. Oke, coba sebut menyembah Allah itu apa maksudnya? Apa menyembah itu apa? Menyembah, aku menyerahkan diri kepada Allah. Enggak, yang saya tanya menyembah itu apa? Apa itu menyembah? Iya. Kan gini loh. Menyembah itu ya mengikuti. Mengikuti. Kau mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti Muhammad, mengikuti Nah, berarti menyembah. sebagai nabi. Iya, berarti kau menyembah, Peang. Gini loh, Bang. Kan kau muter-muter lagi sih. Gini loh, Bang. Aku nanya juga sama Abang. Abang ngikutin Paulus enggak? Enggak. 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 Saya ngikutin perfirman Yesus yang disampaikan lewat Paulus. Wah, Ya, saya mengikuti apa yang Tuhan sampaikan lewat Paulus. Paulusnya nggak saya ikuti. Paulus sama dengan saya, sama dengan kita semua mengikuti Yesus. Baik Paulus, baik saya, baik semua orang Kristen, semua mengikuti Yesus. Nggak ada kami ngikutin Paulus. oh iya. Terus, saya tanya kamu sama sekarang. Kamu ngikutin Muhammad nggak? Ikutin saya. Nah, ngikutin Muhammad. Orang yang mengikuti iblis disebut penyembah iblis, betul? Yang dikuasai iblis. Oke, dikuasai itu dalam pengertian Anda dikontrol. Anda harus melakukan apapun yang dia mau, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya Anda wajib nggak Anda mengikuti apapun yang Allah perintahkan? Wajib. Oke, berarti Anda disebut penyembah Allah, betul? Ya. Oke, Anda wajib nggak mengikuti apapun yang Muhammad perintahkan? Yang Muhammad perintahkan dari Allah diperintahkan ke Muhammad. Muhammad menyampaikan kepada saya. Aduh, Saya. dengar. Anda wajib nggak melakukan apapun yang diperintahkan Muhammad? Nah, ini kan kau udah muter-muter. Kalau udah ke Muhammad, kau udah muter-muter. Gini loh, Bang. Kan dari Allah menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad. Baik. Ya, Baik, kan? saya turuti. Cuma kayak gitu kan? Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Siapa di situ yang ditaati di depan? Ya, kan kayak gini loh, Bang. Sebentar. Barang siapa yang sebentar. Dengar. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Ku di situ siapa? Gini loh, Bang. Jangan muter-muter. Dengarkan. Barang siapa, dengarkan. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Ku di sini siapa? Ya, coba dengerin aku dulu. Enggak, dijawab dulu. Ku di sini siapa dulu? Iya, ini aku dengar. Baik. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, ku turunkan. Ku di sini siapa? Aku mau jawab. Ku di sini siapa? Ku di sini siapa? Yang mana? Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Ku di sini siapa? Muhammad. Siapa yang ditaati di depan? Yang ditaruh di depan. Muhammad. Baik. Berarti kau mentaati Muhammad di depan, baru dianggap itu kau mentaati Allah, betul?
dengan alasan itu firman dengan alasan lagi kau bilang apa? Dengan alasan apa? Kau itu dengarkan. Kau itu adalah orang yang menurut-nuruti, mentaat-taati seorang manusia yang bernama Muhammad. Betul atau tidak? Enggak. Kok enggak? Kau bilang, dengarkan. Betul tidak kau adalah, dengarkan. Dengarkan. Betul tidak kau adalah orang yang hidup dalam keadaan menurut-nuruti dan mentaat-taati seorang manusia yang bernama Muhammad? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Udah malu kau sekarang mengaku itu? Udah malu? Ya, betul atau tidak? Nah, kalau kamu kau putar-putar terus kau. Iya kan? Jangan bang, jujurlah kita bang. Dengarkan, kau tanya sama aku. Enggak, tanya sama saya. Gini, tanya sama saya. Betul tidak kau adalah orang yang hidup dalam satu keadaan mentaat-taati dan menurut-nuruti apa yang dimau Yesus? Yes, saya bilang yes. Dan saya senang dan saya bangga saya menjadi penyembah Yesus. Sekarang tolong kamu ngaku. Betul tidak bahwa kau adalah orang yang hidup dalam Allah. Bukan Muhammad. Gini loh, Pak. Bukan Muhammad. Coba. Ehyan, udah malu dia mentaati Muhammad. Udah malu dia mentaati Muhammad. Udah malu. Ya gini. Kau udah malu mentaati Muhammad. Udah malu. Gini loh, Bang. Coba dengar. Diskusi kan? Iya, tapi jujur, Bang. Iya, diskusi, Bang, tapi jujur. Gini loh, Bang. Aku kan balik sama Abang juga. Kayak gini. Abang juga dengerin kata Paulus atas nama siapa? Ayo. Nggak ada Paulus yang ngomong atas ininya sendiri, nggak ada. Firman Paulus dari siapa? Kok firman Paulus sih? Apa yang Yesus ajarkan kepada Paulus itu yang diajarkan kepada saya. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya seandainya Paulus berkata-kata dari dirinya sendiri, kami nggak usah mendengarkan dia. Ya, terus? Makanya apa yang diajarkan Yesus itu adalah ajaran Yesus. Baik Paulus, baik saya, semua orang Kristen mengikuti Yesus. Apa buktinya Paulus itu tidak berkata-kata dengan diri? Kau jangan lari kemana-mana. Enggak, aku tanya, kau jangan lari kemana-mana. Dengar dulu, betul tidak kau adalah orang yang menurut-nuruti apa yang diperintahkan Muhammad? Aku menuruti perintah Tuhan yang disampaikan oleh Muhammad. Tadi sudah aku bilang, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Ku di situ adalah Muhammad. Berarti yang kau taati Muhammad, betul atau tidak? Yang kita tahu. Yang kau taati Muhammad, betul atau tidak? Yang kau taati Muhammad, betul atau tidak? Yang firman itu diturunkan Muhammad. Udah kau di bawah kau, mutar. Jungkir balik kau di sana kau. Mutar aja kau itu. Coba saya tanya sama Eyang. Betul tidak Eyang bahwa seorang muslim itu harus adalah menurut-nuruti, mentaati apa yang diperintahkan Muhammad? Ya, betul. Tuh. Ustadz Syarif, betul? Iya, tapi jangan ada tapinya lah. Aduh, kalau udah ada tapi-tapinya gini sulit, saudara-saudara. Masih ragu. Kenapa masih ada keraguan, Bang? Iya, ragu dia. Nah, sama dia itu cuma manusia biasa. Dia menikah, dia punya anak. Iya, tetapi ketaatan Anda kepada dia itu sudah setara dengan ketaatan kepada Allah loh. Muhammad bilang, barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Nggak ada manusia yang ngomong gitu, cuma Muhammad yang ngomong gitu. Ya, tidak semua yang dia lakukan, laksanakan kita harus taat, harus lakukan juga. Waduh, berarti boleh membantah Muhammad? Bukan membantah, bukan. Kita tidak melakukan apa yang dia lakukan, itu pun tidak dosa kepada sama pencipta. Gimana? Apapun yang dia lakukan, ketika kita tidak ikut melakukannya juga, itu tidak mengakibatkan kita berdosa kepada Yang Maha Kuasa, Bang Edis. Iya, artinya Anda harus menuruti apapun yang Muhammad perintahkan, betul? Iya. Iya, nah seseorang yang hidup dalam suatu keadaan harus menuruti apa yang diperintahkan kepadanya, berarti itu disebut menyembah, betul?
cuma mengikuti. Oke, berarti kalau orang menuruti, mentaati apapun yang diperintah Allah, berarti pengikut Allah, bukan penyembah Allah ya? Itu beda lagi. Aduh, saya nggak menyembah Allah, saya cuma mengikuti gitu aja. Anda bilang, saya nggak menyembah Allah, saya cuma mengikuti gitu aja, betul? Mengikuti itu kepada utusannya, Bang Edi. Bentar lagi saya guling-guling di pasir ini, saudara-saudara. Guling-guling di pasir saya bentar lagi, saudara-saudara. Kita tahu firman-firmannya gitu. Jadi kata menyembah itu hanya untuk kepada Allah, Bang Edis. Suruh bilang katanya lawan Juma. Si Juma sudah nggak berani, sudah saya datangi. Gimana sih kamu? Coba kamu mampir di profil saya ini, lihat VT saya itu. Bagaimana saya di situ mendatangi si Juma, dan si Juma mewek-mewek itu, banyak alasannya. Tergagap-gagap dia. Lihat cara saya diskusi ini. Nggak ada saya di sini main keroyok-keroyokan, malah di sini 5 muslim saya naikin saya sendiri. Kebalikannya. Kalau di channel sebelah, ya gimana nih, teman-teman? Apakah saya mau naikkan, tapi nanti sayangnya ini ketutup gambarnya sih. Coba Siri dulu saya naikkan. Oke, Ridho Muslim, Bang? Muslim. Sudah menyimak jalannya diskusi, Bang? Nyimak, udah ada nyimak. Ya, Anda di pihak mana nih? Ehyang atau Muhammad Sarkasi? Saya di pihak Muhammad lah. Berarti Anda tidak setuju menyembah Muhammad? Tidak setuju. Tidak setuju. Ya, gimana Ehyang? Masih banyak ini musuhmu ternyata. Musuh dalam pengertian musuh pemahaman loh. Silakan. Iya, padahal nyatanya menyembah Allah itu ya menyembah Muhammad. Bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau tidak menyembah Muhammad gitu loh. Gini bang, gini. Kita itu kan menyembah Allah bang ya. Muhammad itu hanya perantaranya. Kita hanya mengikuti cara Muhammad menyembah Allah. Jadi kita mengikuti cara Muhammad menyembah Allah itu bagaimana? Oke begitu. Ya, dan mengikuti Muhammad itu pun sudah perintah Allah gitu loh. Ya sekarang ginilah Bang Ehyang, saya mau tanya, kan Nabi Muhammad itu berpoligami. Apakah Bang Ehyang berpoligami? Punya istri 11? Enggak kan? Ya, tapi saya tidak membantah. Iya kan, di situ cuma istilah, berarti kita itu pengikut, cuma mengikuti apa yang dikabarkan oleh Muhammad. Bukan menyembah. Apakah mengikuti Rasulullah itu bukan salah satu bentuk pengabdian kita? Pengabdian dalam arti dia itu cuma sebagai utusan, begitu aja sih. Lah iya, itulah yang dimaksud oleh Bang Edi. Memangnya kalau bukan Allah itu nggak boleh diibadahi. Kalau memang itu adalah perintah Allah, karena memang itu sudah perintah. Ati Allah wa ati Rasul. Karena nyatanya saja ya, nyatanya kamu itu nggak pernah menyembah Allah. Kamu itu hanya menyembah Muhammad. Bapak bilang nggak pernah menyembah Allah. Setiap umat muslim, setiap umat muslim Allah. Apa buktinya? Buktinya kami sholat. Ketika kita sholat itu kita menyembah Allah. Sholatmu itu mengikuti Muhammad gak? Muhammad itu ngajarin kita cara menyembah Allah bagaimana. Jadi kita mengikuti caranya melalui Muhammad. Muhammad yang ngajarin kita caranya menyembah Allah bagaimana. Nah, itulah faktanya. Allah tidak pernah mengajarkan kepadamu langsung. Allah mengajarkan langsung kepada Muhammad. Oleh karena itu kamu harus menyembah kepadanya. Lah kocak.
Allah ngajarin ke Muhammad cara sholat bagaimana kan? Kenapa harus Muhammad yang sembah? Menyembah Allah itu sama dengan menyembah Muhammad itu sama dengan hal menyembah Allah, itu udah salah Bang ya. Karena Muhammad itu sama seperti kita, yaitu manusia. Dia diciptakan, dia lahir, dia punya bapak, dia punya ibu kan. Dia menikah, dia punya. Iya benar. Cuman perbedaan dengan kita, dia itu nabi dan rasul. Itulah derajat. Pertanyaannya, kapan kamu itu menyembah Allah? Pertanyaannya kapan? Coba sedetik saja kamu itu bisa menyatakan kalau kamu itu menyembah Allah. Nyatanya kamu menyembah Muhammad. Apa buktinya? Buktinya kalau kami nyembah Muhammad? Apa buktinya kalau kami nyembah Muhammad? Buktinya ya aktivitasmu itu. Apa aktivitasnya apa? Nah, kamu itu muslim bukan? Masa nggak tahu Ya, aktivitas muslim. orang muslim? Ya muslim, tapi kami nggak nyembah Muhammad, nggak ada kami nyembah Muhammad. Nah, segala bentuk aktivitas yang dikerjakan oleh seorang muslim itu semuanya dinyatakan pada Muhammad. Dan sebagai muslim harus mengikuti Muhammad sebagai rasulnya. Mengikuti itu, Bang. Jadi intinya gini loh. Sebentar. Intinya banyak muslim di sini yang nggak tahu esensi dari penyembahan itu apa. Kalau Ehyang dia udah ngerti esensi ibadah itu apa. Ibadah itu kan tidak ada ibadah tanpa kepatuhan dan ketaatan. Nggak ada. Coba sebutkan ibadah tanpa kepatuhan. Apa? Apa? Halo? Halo? Ini kalau nggak ada saya nyanyi aja dah. Ini kalau nggak ada nih. Nyanyi aja lah, saya nyanyi lah. Kalau nggak ada jawaban. Gimana tadi? Nyanyi Bang Edi nyanyi. Gimana tadi? Ini kalau nggak ada nyanyi aja nih. Jelaskan ulang. Kalau nggak ada jawaban gimana? Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that'll be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, Ayo nyanyi, ayo. Ya teman-teman, lempar mawar ya. Kita ngamen dulu lah, ngamen. not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that'll be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glance of Him in glory will the doors of life remain. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward. Oke, lanjut diskusi lagi. Kita selingin aja teman-teman. Kalau nggak ini hening tidak ada jawaban, nyanyi.
Makasih loh yang kasih giftnya teman-teman. Makasih yang kasih giftnya. Silakan, silakan Bang. Silakan. Silakan. Patuh pada Muhammad ya. Kita patuh pada Muhammad tuh karena Muhammad tuh sebagai nabi itu Bukan. Aduh, ini abang nggak paham bang. Dengerin bang, dengerin. Disebut penyembahan ketika apa? Ketika apa yang diperbuat seseorang sehingga disebut itu penyembahan? Ya ketika ibadah lah. Iya, ngapain itu? Khusus di Ya, dalam sholat. ritual ibadah yang namanya Sholat. Oke, sholat. Jadi kalau nggak sholat berarti bukan ibadah ya? Bukan. Baik. Berarti kalau nggak sholat, dengar sebentar Muhammad Zarzi. Kalau nggak sholat berarti nggak ibadah. Berarti sekarang ini Anda lagi nggak ibadah ya? Ya belum waktunya bang. Nanti kalau ibadah. Iya. Artinya sekarang Anda nggak ibadah, betul? Betul. Waktu tidur juga nggak ibadah itu, betul? Betul. Baik. Apa tujuan Allah menciptakan Anda? Buat beribadah kepadanya. Buat ibadah kepadanya. Sekarang Anda ngapain? Lagi kerja bang. Kenapa Anda nggak ibadah? Anda nggak diciptakan selain buat ibadah loh. Belum waktunya karena Tuhan itu. Anda diciptakan untuk apa? Untuk apa Anda diciptakan? Islam itu bang. Sebentar. Dengar. Anda diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada. Oke, ada nggak fungsi lain selain daripada itu? Ya nggak ada kalau. Nggak ada. Artinya Anda tidak diciptakan kecuali untuk ibadah, betul? Ya betul. Oke, sekarang juga Anda sholat dan jangan pernah balik dari situ. Ya, jangan pernah Anda berhenti sholat dalam 24 jam. Jangan berhenti. Karena menurut Anda ibadah itu sholat, betul? Ya, Betul? Betul. Baik, sekarang Anda pergi sholat. Jangan Anda nggak sholat. Malam juga Anda jangan tidur, jangan makan, jangan ngapa-ngapain. Pokoknya sholat aja Anda terus. 24 jam. Nih ya, saya jelasin. Apa penjelasanmu? Islam itu mempermudah umatnya. Jadi tidak setiap waktu harus beribadah, dikasih anjuran waktu-waktu tertentu. Kamu tidur aja kamu nggak tahu apa-apa, kamu ngapain ngomong? Orang kamu aja nggak tahu ibadah kamu bilang sholat. Dari situ kamu udah peyang, kamu nggak tahu apa-apa kamu. Coba Muhammad Zarkasi, Pak Ustadz. Jadi maksudnya begini ya, jadi sembahan itu kita melaksanakan ibadah itu kekhususannya diantaranya itu melaksanakan sholat. Terus kan? Iya, maksudnya begini, pengertian ibadah itu sendiri apa? Pengertian ibadah? Mengabdi. Seseorang disebut mengabdi ketika apa? Ya mengabdi itu kan kami di Islam itu ada dua ya, antara kita mengabdi kepada Enggak, sebentar. Seseorang disebut mengabdi itu ketika apa? Ketika beraktivitas. Iya, aktivitas apa itu? Mengabdi itu ngapain? Setuju nggak Anda kalau mengabdi itu adalah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya? Iya, ketika kita beraktivitas itu bisa jadi disebut ibadah. Iya, mengabdi itu artinya Anda itu bekerja melakukan sesuatu yang disuruhkan kepada Anda. Bisa nggak Anda disebut mengabdi kepada saya ketika saya suruh Anda nolak? Bisa nggak? Anda saya suruh nih, Anda nolak. Bisa nggak Anda disebut sebagai abdi saya? Bisa nggak? Nggak bisa. Iya, pengabdian itu esensinya itu melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Masih nggak paham lagi nih pasti. Iya, dalam berhubungan sesama gitu. Aduh, sulit. Oke, mungkin salah satu harus turun ini. Siapa yang mau mengalah? Ya, biar saya naikkan yang lain. Yang? Ya. Oke, baik. Terima kasih Yang ya. Terima kasih Yang. Aduh, sudah sulit ini teman-teman ini. Siapa ini yang berilmu ini? Terus menerus aja ini. Seperti yang lalu-lalu terus nih. Oh, ini sulit.
Sulit Arista. diskusi. Muslim Arista. Sudah menyimak kamu tadi jalannya diskusi. Iyalah, cuman diskusimu bodoh. Gak bisa ngajak jawab orang. Tanya jawab dong. Ya, tanya jawab seputar penyembahan ini. Oke. Kalau tanya jawab enak, tapi giliran kita menjawab, kau banyak bicara. Gimana orang bisa jawab? Malah aku turunin, artinya takut. Jangan takut lah. Diskusi, jangan turunin orang. Itu kalau kau berani. Oke, Ustadz, saya taruh bawah dulu ya sebentar. Ustadznya saya taruh bawah dulu, biar kita berdua, biar nggak dibilang ini. Ya. Sekarang kita balik. Silakan. Kau mengikuti ajaran Yesus juga kan? Betul. Nah, Yesus makan babi nggak? Yesus nggak makan babi. Kenapa kau makan babi? Yesus sunat nggak? Yesus sunat. Kenapa kau nggak sunat? Baik, bisa saya ajukan pertanyaan yang sama kau? Silakan kau jawab dulu. Baik. Muhammad hidup di mana? Kau jawab dulu. Ini saya menjawab kamu ini. Saya sedang menjawab pertanyaanmu yang begitu konyol. Saya tanya kamu mengikuti Muhammad? Yoi. Oke, Muhammad hidup di mana? Jawabanmu dulu, mana nggak usah. Muhammad hidup di mana? Jawab dulu, Muhammad hidup di mana? Itu di mana? Kenapa ke Muhammad? Arista, saya menjawab kamu dengan bagaimana kamu bertanya kepada saya. Oke, kamu tanya saya, apakah dengarkan. Bila perlu saya tambahin omonganmu. Terima kasih, Atina. Nih, saya tambahin bila perlu pertanyaanmu. Yesus mati dikapani. Ya. Kenapa kamu tidak dikapani? Yesus sujud. Kenapa kamu tidak sujud gitu? Ini kan pertanyaan bahlul dari kalian kan? Makanya saya tanya kalian balik. Cuma satu aja. Dengarkan. Satu aja pertanyaan sama kalian. Kamu ngikutin Muhammad, kamu jawab iya. Sekarang saya tanya, Muhammad hidup di mana? Gak usah tanya di mana. Muhammad hidup di mana? Kalau kau nggak jawab ini, kita selesai sudah. Dengarkan Arista, kalau kau nggak jawab ini, kita selesai. Muhammad hidup di mana? Muhammad hidup di mana? Ke laut kau. Ke laut kau sekarang. Ke laut kau. Kau ngerti nggak sih esensi mengikuti itu apa? Yesus mati di kapani, kau pakai jas. Ini pertanyaan orang-orang botol. Tahu nggak kamu? Kau tahu nggak yang dimaksud mengikuti Yesus itu mengikuti gimana? Yang dimaksud mengikuti Yesus itu adalah melakukan apa yang diperintahkan. Ya kan? Apa yang dilarang. Apa yang disuruh begini itu yang diikuti. Ada Yesus nyuruh saya sunat. Kau mutar-mutar aja kau itu. Pertanyaan dongokmu itu kutujukan juga kepadamu. Kau pengikut Muhammad? Ya. Muhammad hidup di mana? Madinah. Kenapa kau nggak ikut di Madinah? Terus kau ngomong, pertanyaanmu dongok. Ya sama dongoknya macam pertanyaanmu. Kau aja bikin pertanyaan yang bermutu aja nggak bisa kok. Gimana? Yang mutu lah dikit pertanyaanmu bikin. Biar enak kita diskusi. Paras, kau minta-minta naik, tapi kau setiap naik kau kejar-kejar terus ini. Gimana, Paras? Kau ini orang tanya, kau balik nanya. Gimana? Ya, nyalakan dulu kameramu. Mana kameramu? Mana kameramu? Sabar, Des. Kau nggak berani buka kamera, Des? Takut kau, Des? Nanti hilang itu tulisannya. Tulisannya, takut kau. Biar tulisannya hilang, biar kau nggak mau ditanya itu. Dari tadi itu yang kutanya udah dua muslim. Saya kemarin kamu belum jawab, Des. Enggak, udah dua muslim loh yang ngaku menyembah Muhammad. Udah dua loh yang ngaku menyembah Muhammad. Kau nggak mau ngaku juga. Saya minggu kemarin kamu belum jawab, Des. Mau lari dari tema? Kamu udah nanya ribuan kali. Kamu lari dari tema? Bukan lari dari tema. Ketika tema itu kamu ajukan, saya ajukan yang lain, kamu nggak mau jawab. Apa pertanyaanmu? Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Kenapa sekarang ada gereja Isa Al-Masih? Ya tanya sama mereka lah, Bang. Ngapain ditanya sama saya? Kau tanya sama mereka lah. Masa saya yang kau tanyain gimana sih? Lagian ada atau nggak ada itu apa urusannya gitu loh. Oh, itu bukan penistaan ya? Penistaan? Kenapa? Ya kalau kau anggap penistaan ya kau laporkan ke polisi.
kamu, menurut kamu itu penistaan enggak? Itu bukan gereja saya, kau jangan tanya sama saya. Gimana bang? Saya nggak bilang gereja kamu. Lubis. Saya nggak bilang gereja kamu. Dengarkan ya, aku pakai bahasa Belanda dulu. Pakai bahasa Belanda dulu aku ya. Boy do homar pikir, boy do homar pikir. Sekarang kamu bukan Kristen ya? Boy do homar pikir. Lubis, Kenapa kamu begitu, apa? Des? Lubis, apa hubungannya itu? Hubungannya itu sama saya apa, Ada Lubis? gereja Isa, kamu bukan Kristen. Kenapa kamu, Des? Takut kamu? Kok kamu bilang bukan gereja kamu? Lubis, gimana kau Lubis? Ada gereja-gereja Isa Al-Masih, gereja Kristen. Kau bilang bukan gereja kau, terus gereja siapa? Ya gereja mereka lah, bukan saya. Bukan gereja Kristen itu? Ya gereja Kristen, tapi bukan gereja saya di situ. Kok ketawa? Jawab, Des. Kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Apakah sekarang Tuhan kalian itu menjadi Isa? Itu pertanyaan saya. Baik, ku jawab ya. Ku jawab ya. Bukan Kristen. Oke, ku jawab ya. Sekarang apa jawabanmu ya? Aku tunggu dari kemarin. Udah 2 bulan. Pertama begini. Saya nggak, seumur hidup saya nggak pernah masuk gereja Isa Al-Masih. Itu pertama. Bukan. Makanya, Jis. Makanya kau jawab melalui kitabmu. Ya udah, kau jawab sendiri lah. Kau jawab sendiri. Kau tanya sama aku. Kau minta jawabannya. Kau bikin sendiri jawabanmu. Ya, bikinlah jawabanmu. Bikinlah jawabanmu. Kau kan Kristen. Ya, bikinlah apa jawabanmu. Kau main bajak-bajak aja, kan ada namanya gereja Isa Al-Masih di dalam gereja Kristen. Kok kau bilang kau bukan Kristen? Apa itu jawaban, Jis? Siapa bilang saya bukan Kristen? Tadi kan kau bilang kau itu bukan gerejamu. Saya bilang itu gereja Kristen. Iya, saya memang maksudnya bukan, saya nggak ke gereja ke situ. Iya, bukan jawaban itu, Edis. Ya terus jawabannya gimana? Ya, carilah di kitabmu apa? Cari di kitab saya, nggak ada di kitab saya Isa Al-Masih, nggak ada. Terus kenapa orang Kristen itu membuat gereja Isa Al-Masih sementara Isa Al-Masih itu nggak kalian kenal? Ya tanya sama mereka yang bikin gereja itu. Kok tanya sama mereka, kau Kristen, Edis? Kalau nggak bilang kau bukan Kristen lagi, bilang dulu. Baik. Jadi kalau misalnya saya tunjukin sama kamu ada namanya the Mosque of Mary. Jawaban yang kembali lagi. Ini malah jawab. Masjid Mary. Ini Masjid Mary ini. Kutanya sama kau, ada nggak Mary di dalam Quranmu? Maryam. Mary. Apa maksudmu? Mary. Apa itu? Maksud kau Mary apa? Masjid Maria. Maryam. Ada lah, Maryam. Ada. Mana? Kalau ada ya ada, kalau enggak. Enggak ada, Mary kok. Mary bukan Maryam, Mary. Mana? Ada itu. Mana? Kau klik aja di Google Masjid Mary. Bekas gereja ada. Oh, itu Mas belum ditukar kali, Edis. Harusnya kau malu itu ngomong begitu. Iya, lagian pertanyaanmu nggak bermutu. Kupikir bermutu pertanyaanmu. Itu nggak bermutu. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Enggak, jangan kita ulang-ulang terus. Ada pertanyaan yang lain? Sebentar dong, Des. Kau nggak begitu, nggak boleh begitu, Des. Kita nyanyi dulu aja, biar nggak pusing ya. Bertanya, kau nggak boleh. Des, kenapa ada gereja Isa Al-Masih di dalam Kristen? Jangan kau bilang bukan kau. Urusannya sama kau kan Kristen, Des. Inilah. Katanya kemarin naik ke Komal Bang Juma, si Edis. Minta diturunin semua, turun kalian semua saya sama Bang Juma katanya. Sombong amat si Edis. Begini kawan-kawan, teman kalian yang kalian hormati, yang kalian hargai, si Edis. Gak ada kemampuannya si Edis. Ya. One day at a time. Apa dulu Dis, kau bilang saya nggak bisa jawab Dis, biar saya turun Dis. Bilang kau nggak bisa jawab. Malu kau sedikit Edis. Edis. Malu dikit Edis. Kukira kau orang pintar, katanya kau belajar Quran 13 tahun. Edis. Bohong kau ya. Sombong besar kau Edis ya. Malulah kau.
Jadi kayak orang bengak ini si Edis di hadapan saya. Yang kalian banggakan ini para Oten ya. Sudah? Mana Edis jawab? Sudah, pertanyaanmu gak ada yang lain? Iya, itu aja coba jawab. Baik, sudah. Kalau udah aku terima pertanyaanmu ya. Kau ganti besok pertanyaanmu yang lain. Nggak ada yang bermutu pertanyaannya loh. Heran saya. Kenapa ada masjid di Al-Masih? Ya kau tanya sama yang bikin itu. Nanti ada orang Kristen nanti gali sumur. Nanti kau tanya sama saya. Dia kan karesteng. Kenapa dia gali kumur? Ya kau tanya sama dia. Tapi dia kan karesteng. Waduh. Akibat kepala sering dibentur-benturin ke aspal kayak begini caranya. Aduh. Bangunlah satu pertanyaan yang bermutu. Coba bikin, bisa nggak? Kau bikin produksi pertanyaan yang bermutu. Bikin pertanyaan yang bermutu aja kau nggak sanggup. Aduh. Sulit saudara. Heran saya saudara-saudara. Oke, Ibnu Ziyad. Ya. Muslim bang? Ya? Saya mau tanya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.